Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Ardita Nurmutiara Sari. Saya dari kelas 1BD3 Fisioterapi. Kali ini aku bakal jelasin mengenai anatomi dan sistem pada kulit manusia. Kalau gitu langsung aja bisa dicek ke videonya. Terima kasih. Anatomi dan fungsi sistem pada kulit. Kulit merupakan bagian tubuh yang menutupi dan melindungi permukaan tubuh. Kulit yang di dalamnya terdapat ujung saraf peraba memiliki banyak fungsi, antara lain yang pertama sebagai penerima rangsangan atau indera peraba. Kulit yakni begitu sangat sensitif terhadap berbagai rangsangan sensorik dalam kaitannya dengan suhu, panas, dingin, tekanan, palpasi maupun dengan getaran. Yang kedua, sebagai perlindungan. Epidermis terutama merupakan lapisan yang peka terhadap rangsang yang memiliki fungsi untuk menutup jaringan bagian dalam dan melindungi tubuh dari pengaruh luar seperti ketika luka dan dari kuman. Lapisan luar epidermis ditutupi dengan lemak tipis yang membuat kulit menjadi tahan dengan air. Fungsi yang ketiga yaitu pengatur panas atau termoregulasi. Kulit mengatur suhu tubuh melalui pelebaran konstruksi kapiler serta melalui pernapasan. Keduanya dipengaruhi oleh saraf otonom. Tubuh yang sehat memiliki suhu konstan sekitar 98,6 derajat Fahrenheit atau kurang lebih 36,50 derajat Celcius. Yang keempat, sebagai pengeluaran atau ekskresi. Kulit mengeluarkan bahan-bahan tertentu saat berkeringat dari kelenjar keringat yang dikeluarkan oleh pori-pori yaitu berupa keringat yang mengandung garam, yodium, dan bahan kimia lainnya. Air yang dikeluarkan melalui kulit tidak hanya melewati keringat, tetapi juga melalui penguapan air transhiperdermal sebagai pembentukan keringat yang tidak disadari. Yang kelima, sebagai penyimpanan. Kulit dan jaringan di bawahnya bekerja sebagai tempat penyimpanan air, sedangkan jaringan adiposa di bawah kulit merupakan tempat penyimpanan lemak yang utama pada tubuh. Kulit dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama, lapisan epidermis. Yang kedua, lapisan dermis. Yang ketiga, lapisan hipodermis. Lapisan epidermis atau kulit ari. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis tersusun dari sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi atau pendewasaan. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan ini memiliki beberapa lapisan kulit lainnya, yaitu yang pertama, stratum corneum, yang merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas. Yang kedua, stratum lucidum, yaitu tempat proses keratinisasi bermula. Yang ketiga, stratum granulosum, tersusun oleh sel-sel keratinosit berbentuk kumparan yang mengandung butir-butir di dalam protoplasmanya, butir kasar dan berinti mengkerut. Yang keempat, stratum spinosum, disebut juga dengan lapisan Malpighi yang mengandung butir melanin. Lapisan tanduk merupakan sel-sel mati yang mudah mengelupas, tidak mengandung pembuluh darah dan serabut saraf, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas. Lapisan Malpighi merupakan lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk, yang tersusun dari sel-sel hidup yang memiliki kemampuan untuk membelah diri.
Lapisan Malpighi terdapat pigmen yang dapat menentukan warna kulit dan melindungi sel dari kerusakan akibat dari sinar matahari. Yang kelima, stratum germinativum atau basal, yang terus membentuk sel-sel baru ke arah luar, menggantikan sel kulit yang terkelupas. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling dalam. Lapisan dermis. Lapisan dermis terdapat di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan ini terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, saraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Kelenjar keringat memiliki pangkal yang menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Serabut saraf ini akan meningkatkan kerja kelenjar keringat, sehingga merangsang produksi keringat. Lalu kelenjar keringat akan menyerap air, ion-ion, NaCl, dan urea dari dalam darah, kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Serabut saraf dapat meningkatkan kerja kelenjar keringat karena mendapatkan rangsangan dari hipotalamus, yaitu bagian dari otak yang berfungsi sebagai pengendali suhu tubuh. Saraf yang menerima rangsangan ini adalah saraf simpatik. Secara garis besar, kelenjar keringat pada kulit dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar ekrin mengeluarkan garam, asam, urea, dan amonia yang merupakan kotoran hasil metabolisme nitrogen dalam tubuh. Sementara itu, kelenjar apokrin mengeluarkan keringat yang mengandung protein lemak. Jaringan pada lapisan epidermis. Yang pertama terdapat pembuluh kapiler yang berfungsi menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Yang kedua terdapat kelenjar keringat yang menghasilkan keringat. Yang ketiga, kelenjar minyak yang menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering. Yang keempat, pembuluh darah berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan. Yang kelima, ujung-ujung saraf meliputi ujung saraf perasa, peraba, rasa nyeri, rasa panas, dan rasa sentuhan. Yang keenam yaitu kantong rambut, tempat akar, batang, dan kelenjar minyak rambut. Jaringan bawah kulit atau hipodermis. Lapisan ini terletak di bawah dermis. Hipodermis mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan limfe, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Jaringan ikat di bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan dari organ-organ tubuh bagian dalam, bentuk kontur tubuh, dan sebagai cadangan makanan. Ketebalan dan kedalaman jaringan lemak bervariasi sepanjang kontur tubuh paling tebal di daerah pantat dan yang paling tipis terdapat di kelopak mata. Jika usia menjadi tua, kinerja liposit dalam jaringan ikat bawah kulit juga menurun. Bagian tubuh yang sebelumnya berisi banyak lemak, lemaknya berkurang sehingga kulit akan mengendur serta makin kehilangan kontur atau bentuknya. Kelainan pada kulit. Yang pertama, jerawat. Jerawat adalah kondisi abnormal pada kulit yang diakibatkan dari produksi kelenjar minyak yang berlebihan. Berlebihannya produksi kelenjar minyak ini dapat mengakibatkan terjadinya penyumbatan saluran folikel rambut dan pori-pori pada kulit. Kondisi ini dapat mengakibatkan kulit menjadi meradang. Dan bagian-bagian tubuh yang mudah diserang adalah bagian wajah, dada, dan punggung. Yang kedua, mata ikan. Mata ikan adalah penyakit kulit yang biasanya menyerang bagian telapak kaki. Penyakit ini disebabkan oleh virus papiloma manusia.
Penyakit mata ikan ini pada umumnya tumbuh pada kulit permukaan kaki, tumit, jari-jari kaki, telapak, dan jari-jari tangan. Gejala-gejala yang ditimbulkan yaitu ditandai dengan penebalan dan pengerasan kulit yang disertai dengan rasa sakit. Penyakit mata ikan dapat disebabkan juga karena adanya tekanan ketika menggunakan alas kaki yang terlalu sempit, kesalahan saat berjalan, atau adanya gesekan yang terus-menerus dari suatu benda. Yang ketiga yaitu panu. Panu adalah infeksi jamur yang mengganggu pigmen kulit, sehingga timbul bercak yang berwarna lebih terang atau lebih dalam dan gelap pada kulit. Infeksi kulit ini muncul secara perlahan, namun seiring waktu bercak kulit tersebut menyatu dan membentuk bercak yang lebih besar. Yang keempat, terdapat lentigo. Lentigo dapat ditandai dengan adanya bercak-bercak hiperpigmentasi pada kulit yang berwarna coklat kehitaman. Apabila bercak ini terdapat pada bagian kulit yang terkena sinar matahari, disebut dengan solar lentigo. Namun apabila bercak ini terdapat pada orang tua, maka bercak tersebut tidak bisa dihilangkan. Namun akan tetapi, jika bercak tersebut muncul pada kulit seseorang yang masih muda, bercak masih dapat hilang apabila tidak terkena paparan dari sinar matahari. Dan lentigo yang muncul pada orang yang masih muda disebut dengan freckles. Sekian, terima kasih.